Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Oktaviani Wiarto, NIM 2017-402107, kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan video tutorial menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi KineMaster terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi PAI. Lalu setelah itu kita ke ini yang buat baru. Lalu berikutnya, maaf ya, ada iklan dulu. Lalu langkah pertama yaitu di sini saya akan membuat yaitu dengan PPT. Lalu di sini kita akan cari di bagian screenshot. Lalu kita pilih materi yang telah di screenshot. Untuk yang pertama ini kita taruh ke sebelah garis. Lalu habis itu kita ke audio. Di sini saya menggunakan audio. Lalu ke folder. Lalu kita cari audio kita yang telah direkam tadi. Dimana kalau saya itu di voice recorder. Kita ini yang bagian part 1. Lalu tadi yang PPT yang tadi kita garis geser sampai audio ini. Nah, gitu. Lalu habis itu kita cek dulu apakah sudah benar audionya atau belum. Masa Khulafaur Rasyidin dan awal Bani Umayyah. Masa pembinaan PI berarti memasukkan ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya bahasa Arab. Pada masa itu sehingga diwarnai oleh Islam. Pada masa ini ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ada kalanya Islam mendatangkan suatu unsur yang sifatnya memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada seperti Al-Quran. Udah benar ya. Lalu lanjut ke PPT yang kedua. Langkahnya sama aja, kita ke media, lalu ke bagian screenshot, lalu screenshot bagian yang kedua, lalu habis itu kita ke audio. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini di voice recorder, berarti yang part 2. Yang kedua, ada kalanya Islam Lalu tarik lagi sampai audionya habis. Kita cek lagi apakah sudah benar. Yang kedua, ada kalanya Islam mendatangkan suatu ajaran yang sifatnya meluruskan kembali nilai-nilai yang ada. Sudah benar ya. Lanjut ke slide PPT yang ketiga. Ini lalu audionya. Yang part 3. Yang ketiga, Kita tambahkan. Lalu kita geser lagi PPT-nya. Lalu kita cek apakah sudah betul. Yang ketiga, ada kalanya Islam mendatangkan ajaran yang sifatnya bertentangan dengan ajaran atau budaya yang ada sebelumnya. Contohnya, perbudakan dengan ajaran Islam tetap berlaku dan berkembang dengan mendapatkan pengarahan seperlunya. Contohnya, kehidupan perekonomian. Betul ya. Lanjut yang ke slide keempat. Ya, keempat tuh. Ke screenshot, kita cari slide yang keempat. Lalu kita ke audio, ke folder. Lalu tadi saya simpannya itu di voice recorder part keempat. Yang kelima, Islam mendatangkan. Lalu kita tarik lalu kita cek apakah sudah betul. Yang kelima, Islam mendatangkan ajaran baru yang belum ada sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perkembangan budaya.
Dengan demikian, terbentuklah satu setting nilai budaya Islami yang lengkap dan sempurna. Ya, sudah betul. Lalu lanjut ke slide PPT yang sebentar, 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Ke screenshot yang kelima. Yang kelima. Lalu kita cari audionya, voice recorder yang part kelima. PI pada masa pertumbuhan. Lalu kita tarik garis sesuai dengan audio. Lalu kita cek apakah audionya sudah betul. PI pada masa pertumbuhan dan perkembangannya juga masa-masa berikutnya mempunyai dua sasaran. Masyarakat yang sudah menerima Islam, pewarisan Islam. Sudah betul ya. Lanjut ke slide ke berikutnya, yang keenam. Yang keenam. Lalu kita ke audio, ke folder, lalu ke voice recorder part ke-6. Masa pertumbuhan. Kita tarik garis ini, lalu kita cek audionya. Masa pertumbuhan dan perkembangan PI daerah Dams dan Palestina 4 Mesir. Sudah betul. Lanjut ke slide yang terakhir, slide ke-7. Lalu kita ambil audionya, folder, lalu di voice recorder part ke-7 Di pusat-pusat tambahkan, lalu kita tarik sesuaikan dengan audionya seperti itu. Kita cek apakah audionya sudah betul. Di pusat-pusat PI itulah berdiri madrasah-madrasah yang terkenal. Yang pertama Madrasah Mekah Mu'adz bin Jabal, yang kedua Madrasah Madinah Umar bin Khattab, yang ketiga Madrasah Bashrah Abu Musa al-Asy'ari. Sudah betul ya. Kita coba cek dari yang part pertama, apakah benar-benar sudah betul. Masa Khulafaur Rasyidin dan awal Bani Umayyah. Masa pembinaan PI berarti memasukkan ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya bahasa Arab pada masa itu sehingga diwarnai oleh Islam. Pada masa ini ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, ada kalanya Islam mendatangkan suatu unsur yang sifatnya memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada seperti Al-Quran. Yang kedua, ada kalanya Islam mendatangkan suatu ajaran yang sifatnya meluruskan kembali nilai-nilai yang ada, yang dalam kenyataan praktisnya sudah menyimpang dari ajaran aslinya. Contohnya ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala sebagai perantara. Yang ketiga, ada kalanya Islam mendatangkan ajaran yang sifatnya bertentangan dengan ajaran atau budaya yang ada sebelumnya. Contohnya perbudakan, perjudian, dan lain-lain. Nabi selalu berhati-hati. Yang keempat, budaya yang ada dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap berlaku dan berkembang dengan mendapatkan pengarahan seperlunya. Contohnya, kehidupan perekonomian. Yang kelima, Islam mendatangkan ajaran baru yang belum ada sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perkembangan budaya. Dengan demikian, terbentuklah satu setting nilai budaya Islami yang lengkap dan sempurna. PI pada masa pertumbuhan dan perkembangannya juga masa-masa berikutnya mempunyai dua sasaran. Yang pertama, masyarakat yang belum menerima ajaran Islam atau dakwah Islam. Yang kedua, penyampaian ajaran Islam dan usaha internalisasinya dalam masyarakat yang sudah menerima Islam luas. Berbarengan dengan hal tersebut muncullah pusat-pusat PI. Pusat-pusat PI menurut Mahmud yaitu yang pertama Mekah dan Madinah 2, Bashrah dan Kufah 3, Dams dan Palestina 4 Mesir. Di pusat-pusat PI itulah berdiri madrasah-madrasah yang terkenal. Yang pertama Madrasah Mekah Mu'adz bin Jabal, yang kedua Madrasah Madinah Umar bin Khattab, yang ketiga Madrasah Bashrah Abu Musa al-Asy'ari. Oke,
Oke, kita udah cek dari awal ya, ternyata benar semua audionya dan menurut saya itu udah benar ya. Lalu kita akan save video yang telah kita buat. Ini pencet ya di atas pojok kanan, save dan simpan sebagai video. Udah, mungkin itu yang bisa saya berikan contoh tutorialnya. Ini adalah tutorial yang sangat singkat. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.